Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu, para hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Seperti mana biasa, sebelum kita salat zuhur berjamaah, lebih kurang 15 menit ke depan, mari sama-sama kita dengarkan kajian zuhur pada hari ini, sembari menunggu saudara dan saudari kita yang sedang berwudu. Alhamdulillah telah hadir bersama kita saat ini Al-Ustaz Haji Rahimul Amin LCMA. Untuk itu kami himbau pada Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang masih berada di luar masjid, mari sejenak kita hentikan aktivitas yang ada di luar untuk ibadah zuhur berjamaah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik kepada kita semua beserta hidayahnya, sehingga Allah kembali hantarkan langkah kaki kita, ayunan tangan kita menuju rumahnya yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan solat zuhur berjamaah. Salawat dan salam kita doakan senantiasa untuk uswah dan qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi telah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima, tidaklah ada menimpa seorang muslim, min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syawkati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang muslim. Nabi mengatakan seorang muslim, berarti apa yang akan disampaikan ini hanya berlaku untuk orang muslim saja. Dan ini adalah kemuliaan, keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mengislamkan diri kepadanya. Kata Rasulullah, tidaklah menimpa diri seorang muslim. Ada 6 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, min nasabin. Nasab di dalam bahasa Arab artinya adalah segala bentuk rasa yang dirasakan oleh seorang manusia yang berbentuk capek, lelah, letih, penat atau yang semisalnya. Ketika seorang muslim merasakan lelah dalam kehidupannya, penat, letih, capek, dan hampir kita semua tentu merasakan hal ini dalam keseharian kita. Tidak ada di antara kita yang tidak mengalami lelah, capek, penat, letih dalam kehidupannya. Karena memang kita manusia seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita sebagai manusia memang diciptakan Allah dalam sebaik-baik bentuk, sesempurna-sempurna bentuk,
tetapi kita adalah tetap hamba Allah yang lemah. Kita mudah merasa lelah, penat, letih dan capek karena segala macam aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Seorang istri yang mengurus rumahnya, seorang suami yang bekerja mencari nafkah di bawah terik panas matahari, maka pasti dia akan merasakan rasa lelah dan capek ini. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wala wasabin, dan tidak pula seorang muslim merasakan sebuah rasa sakit yang bersumber dari penyakit, baik itu penyakit menahun atau penyakit yang mungkin sesaat sedang dia rasakan dalam bentuk penyakit-penyakit fisik. Apakah sakit perut, pusing di kepala, atau mungkin penyakit-penyakit yang lebih parah lagi, bahkan sampai ke level kanker, tumor, jantung, liver dan lain sebagainya. Na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari semua penyakit tersebut. Maka tidaklah seorang muslim menderita segala macam rasa sakit yang bersumber dari segala penyakit-penyakit yang terdapat di badan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wala hammin, dan tidak pula seorang muslim itu dihinggapi dengan rasa yang disebut dengan ham. Ham itu adalah sebuah pikiran yang menghantui seseorang, yang membuat dia tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur nyenyak. Maka ham adalah sebuah rasa yang menghantui pikiran seseorang, yang mana sesuatu itu belum terjadi pada masa sekarang, tapi dia akan terjadi di masa yang akan datang. Pikiran berat yang menghasilkan kekhawatiran, ketakutan, takut, khawatir tidak ada yang akan dimakan besok, takut atau khawatir tidak akan mendapatkan jodoh, takut atau khawatir ketika nanti selesai pensiun dari bekerja, dari mana sumber rezeki dan lain sebagainya. Intinya ham, segala sesuatu yang menghantui pikiran kita, yang mana itu belum terjadi, tapi dia akan terjadi di masa yang akan datang, baik dalam waktu yang singkat, pendek maupun agak lama. Maka itulah yang disebut dengan ham. Orang yang terkena ham disebut dengan mahmum. Dan hampir kita semua, selagi kita manusia yang hidup, maka pasti kita akan ditimpa dengan ham ini. Karena kita adalah manusia yang diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Kita cenderung memikirkan apa yang pekan depan akan terjadi, apa yang bulan depan akan terjadi, padahal semuanya telah diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang keempat, wala huznin, dan tidak ada perasaan sedih yang ditimpa atau dialami oleh seseorang. Kalau ham tadi adalah rasa khawatir, rasa takut, beban pikiran yang dirasakan untuk sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka huznin ini kebalikannya, rasa sedih memikirkan sesuatu yang telah terjadi, telah lampau waktunya. Sedih karena kehilangan orang yang dicintai, sedih karena tidak mendapatkan cita-cita yang diinginkan, sedih karena berbagai macam hal yang terus membuat dirinya dihantui dengan kesedihan tersebut. Kemudian yang kelima kata Rasulullah, wala adza. Adza artinya adalah segala sesuatu yang menyakiti diri seorang muslim, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk psikis. Adza bisa diartikan segala sesuatu yang menyakiti seorang muslim dalam bentuk fisik. Mungkin dia dipukul oleh orang lain, mungkin dia dianiaya oleh orang lain, atau mungkin dia difitnah, diintimidasi, dizalimi sedemikian rupa, maka itu namanya adza. Dan hampir kita semua pernah atau ada mengalami hal seperti ini dalam kehidupan kita. Kemudian yang keenam kata Rasulullah, wala gham. Yang dimaksud dengan gham adalah sesuatu yang saat ini sedang mendera atau menerpa kehidupan kita, yang membuat makan kita tidak enak, tidur kita tidak nyenyak, hati kita tidak tenang. Segala macam himpitan hidup, mungkin rezeki yang kurang, mungkin situasi yang sedang tidak berpihak kepada kita dalam kehidupan, dalam berteman. Intinya, keadaan yang saat ini sedang kita lalui menjadi keadaan yang tidak kita senangi dan tidak kita sukai, maka itu adalah yang disebut dengan gham.
Maka kata Rasulullah berikutnya, hatta syaukati yushakuha, bahkan ketika sepotong duri menancap menimpa tubuh seorang muslim tersebut, duri atau yang semisalnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, mungkin seseorang kakinya tersandung ketika dia jalan, mungkin kepalanya terantuk di dinding ketika masuk ke rumah, mungkin sikunya kesenggol pintu, ya. Hal-hal yang ringan, hal yang kecil atau tersangkut dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang muslim satu, dua, atau tiga, atau mungkin semua perkara yang tadi kita sebutkan dari nasab, yaitu rasa lelah, penat, letih, capek, wala wasab, penyakit-penyakit yang biasa dirasakan oleh manusia, baik yang berat maupun ringan, wala ham. Ham artinya ada beban pikiran, stres, memikirkan yang akan terjadi dalam masa yang akan datang, baik dekat maupun jauh. Wala huznin, rasa sedih, yang juga kadang mendatangkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita karena terus menerus dirundung kesedihan. Wala adha, dan demikian pula tidak pula rasa sakit, baik yang bersifat fisik maupun bersifat psikis, intimidasi dari orang dan lain sebagainya. Wala gham, dan tidak pula kesusahan, kesulitan yang saat ini, yang waktu ini sedang berlangsung, sedang dijalani atau sedang dialami. Bahkan tidaklah ketika seorang muslim ditimpa oleh perkara yang sangat kecil, yang remeh-temeh seperti tertusuknya tangannya oleh sebuah duri, kecuali kata Allah, illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali dengan perkara-perkara tersebut niscaya akan Allah hapuskan dengannya dosa-dosa dan kesalahannya. Subhanallah. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita renungkan hadis ini dengan baik, ternyata semua perkara yang kita lalui dalam kehidupan kita ini, yang perkara-perkara tersebut tidak kita sukai, membuat kita marah, membuat kita stres, membuat kita sakit hati, membuat kening kita berkerut, segala macam hal dari 6 perkara yang tadi kita sebutkan, yang hampir semuanya hari ini kita rasakan, kaum muslimin rahimakumullah, yang kadang-kadang itu mengundang emosi kita, yang kadang-kadang emosi itu karena selalu sering terjadi dan akhirnya tidak terkendali, bisa berakibat fatal kepada tubuh kita sendiri. Kita bisa kena stroke, atau mungkin yang lebih fatal lagi, bisa menyakiti orang lain dengan perbuatan zalim. Tetapi ketika kita hayati hadis ini dengan baik, ternyata semua bentuk kesusahan, semua bentuk kesulitan, semua bentuk rasa sakit, baik yang terasa di tubuh, di fisik kita, begitu juga yang terasa di dalam jiwa kita, difitnah orang, dicaci orang, diribah orang, dizalimi orang, ternyata semua yang kita lalui tersebut mendatangkan suatu manfaat yang luar biasa, yaitu dengannya Allah hapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita tanpa kita sadari. Masya Allah, betapa mulianya Allah subhanahu wa ta'ala, betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah mengangkat derajat hambanya? Allah tidak saja mengangkat derajat harkat martabat seorang hamba dengan banyaknya dia beribadah, dan itu sebuah janji dari Allah. Allah tidak saja memuliakan seorang hamba dengan banyaknya dia solat tahajud, dengan banyaknya dia bersedekah, dengan banyaknya dia membaca Al-Quranul Karim. Ternyata melalui banyaknya ujian, banyaknya cobaan, segala macam bentuk rasa sakit, baik yang terdapat dalam fisiknya maupun psikisnya, ternyata dengan itu pula lah cara Allah untuk mengangkat derajat hambanya, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau juga pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, kullu amruhu khair. Sungguh menakjubkan perkara hidup orang mukmin itu, wala yakunu illa lil mu'min, dan perkara ini tidak terdapat kecuali hanya pada diri seorang yang mukmin saja. Apa yang menakjubkan dari perkara hidup seorang mukmin? Kata Rasulullah, idza asabahul khairu syakar. Orang mukmin itu kalau dia mendapatkan kebaikan, dia mendapatkan nikmat, mendapatkan keberuntungan,
maka yang dia lakukan adalah syakar. Dia bersyukur kepada Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang bersyukur, bahkan melipat gandakan pemberiannya untuk orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wa in asabahu syarru, kalau dia ditimpa keburukan. Keburukan satu di antara 6 perkara yang tadi kita sebutkan. Lalu kata Rasulullah, sabar. Maka karena dia seorang mukmin, ketika dia ditimpa keburukan, maka dia bersabar, fakana khairan lahu, maka sesungguhnya sabar itu baik baginya. Bukan karena Allah berkata dalam Al-Quran, innallaha yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Bukan karena Allah berkata dalam Al-Quran, satu di antara amalan yang Allah sembunyikan pahalanya, tidak Allah sebut berapa besar pahalanya, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya akan diberikan oleh Allah pahala orang-orang yang bersabar nanti di hari akhirat dengan pahala yang tidak terduga-duga sama sekali. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, dengan memahami, merenungi hadis ini, maka insya Allah mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi di antara kita yang mengumpat, tidak ada di antara lagi dari kita yang keluar dari mulutnya keluh kesah, mengumpat, menyalahkan diri sendiri atau mungkin menyalahkan orang lain ketika ditimpa satu, dua atau semua perkara yang tadi kita sebutkan. Karena sesungguhnya kalau kita maknai dengan positif, kita terima dengan ikhlas, kita jalani dengan sabar, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan itu mendatangkan kebaikan yang luar biasa untuk diri kita, yaitu dihapuskannya oleh Allah dosa-dosa dan kesalahan kita yang tentu sangat banyak, dan setelah itu Allah angkatkan derajat dan martabat kita baik di sisinya dan juga di sisi Allah, di sisi manusia semesta alam ini. Mudah-mudahan hadis ini memberikan hikmah, ibrah dan penguatan bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan kita di atas dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.